Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Para hadirin dan pemirsa Madinah Channel serta saudara sekalian dimanapun berada, patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena alhamdulillah masih Allah berikan usia yang sangat panjang, sehingga alhamdulillah kita dapat masuk ke dalam salah satu bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan yang Allah pilih di antara ke-12 bulan, yaitu bulan Zulhijjah. Di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 36, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Al-ayah, yang artinya sesungguhnya jumlah bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebanyak 12 bulan, yang mana di dalam 12 bulan atau 1 tahun, yauma khalaqas samawati wal ard, ada penciptaan langit dan ada penciptaan bumi di dalamnya. Minha, dan dari 12 bulan tersebut, arba'atun, ada 4 bulan yang sangat mulia. Arba'atun hurum, ada 4 bulan yang sangat mulia, yang mana 1 terpisah dan 3 berurutan. 1 terpisah bulan yang sangat mulia, yaitu bulan Rajab, dan 3 berurutan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Adapun terdapat pada bulan Dzulhijjah adalah salah satu bulan yang dipilih Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena di dalam bulan Dzulhijjah ada suatu kandungan, suatu keutamaan yang sangat luar biasa untuk kita semua selaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam salah satu hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan di dalam salah satu hadisnya, "Ma min ayyamin", tidaklah ada hari-hari, al-amalu salihu fiha, apabila kita melakukan suatu amalan kebaikan, amalan yang soleh pada hari-hari tersebut, yaitu yang dimaksud tanggal 1 Zulhijjah sampai tanggal 10 Zulhijjah. Afdala min hadhil ayyam, itu sangatlah lebih utama pada hari-hari yang 10 tersebut ini. Dari tanggal 1 Zulhijjah sampai tanggal 10 Zulhijjah adalah hari yang paling utama tatkala kita melakukan suatu amalan-amalan kebaikan, amalan-amalan yang soleh. Tentu hari-hari tersebut, tanggal 1 Zulhijjah sampai tanggal 10 Zulhijjah adalah hari yang lebih utama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga terdapat di dalam salah satu hadis, Innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yubahi malaikatuhu, akan membanggakan para malaikat-malaikatnya, berbangga-bangga kepada malaikat-malaikatnya. Yaqulu, Allah Subhanahu wa Ta'ala berseru kepada para malaikat-malaikatnya, unzuru ila ibadi, wahai para malaikat-malaikatku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, lihatlah para hamba-hambaku
yaitu para manusia. Haitsu ja'u min kulli fajin amiq, yang mana mereka berdatangan dari suatu tempat yang lain, berdatangan dari selak-selak yang lain, sya'than ghairan liyashhadu manafi'a lahum, yang mana mereka berdatangan dari setiap penjuru dengan wajah-wajah yang kusut, dengan fisik yang letih di dalam menghadap kepadaku melaksanakan ibadah haji. Ushhidu, Allah Subhanahu wa ta'ala berseru kepada para malaikat-malaikatnya, saksikanlah wahai malaikat-malaikatku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, terhadap mereka yang beribadah di bulan Dzulhijjah. Qad ghafartu lahum, sungguh aku akan ampunkan mereka semua, yaitu hamba-hambaku yang beribadah yang beribadah di bulan Dzulhijjah. Di dalam salah satu hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akhir sanadnya dari sahabat Nabi yang bernama Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, yang mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengungkapkan di dalam salah satu hadisnya, ma min ayyamin, tidaklah ada hari-hari, al-amalus salihu fiha, yang mana kalau kalian melakukan suatu perbuatan yang baik, amalan-amalan yang soleh pada hari tersebut, ahabbu ilallahu ta'ala, itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, min hadhil ayyami, kecuali hari yang sekarang, yaitu di tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Yang mana ungkapan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam didengar oleh para sahabat-sahabat yang ada pada saat itu. Yang mana salah satu sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengangkat tangannya, mengacungkan tangannya dan bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalu ya Rasulullah, wala jihadu fi sabilillah. Bagaimana dengan jihad di jalan Allah? Apakah mengalahkan? Apakah tingkatan jihad dapat kalah dengan orang yang melakukan ibadah di tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 10 Dzulhijjah? Qala, Rasulullah menjawabnya, wala jihadu fi sabilillah, sekalipun jihad di jalan Allah, amalan tanggal 1 dan tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 10 Dzulhijjah akan mengalahkan pahala jihad fi sabilillah. Lalu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melanjutkan hadisnya, illa rajulun, kecuali seseorang, kharaja binafsihi, yang keluar dengan dirinya, wa malihi, dan membawa hartanya, falam yarji'u bidzalika, dan orang tersebut tidak pulang kembali ke rumahnya, mendapatkan gelar mati syahid, menyamai ibadah yang dilakukan tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Dan juga terdapat di dalam salah satu hadis yang lain fadilah tentang keutamaan bulan Dzulhijjah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min ayyamin, tidaklah ada hari-hari, ahabba ilallahi, yang mana hari-hari tersebut kalau kalian melakukan suatu ibadah, melakukan suatu amalan soleh di hari-hari tersebut, yang dimaksud tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Ahabba ilallahi ta'ala, itu lebih dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala, an yu'buda fiha min ashri Dzulhijjah, ibadah yang kalian lakukan di 10 bulan Dzulhijjah, dari tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 10 Dzulhijjah,
yu'dalu sawmu kulli yaumin minha. Apabila kalian melakukan puasa sunnah 1 hari saja dari tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Siyama sanatin, itu 1 hari berpuasa di hari-hari bulan Dzulhijjah, terutama tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 10 Dzulhijjah. 1 hari saja kita berpuasa sunnah akan mendapatkan pahala 1 tahun. Wa qiyamu kulli lailatin minha, dan bangunnya kita di sepanjang malam-malam bulan Dzulhijjah, terutama tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Kita qiyamul lail, qiyama lailatul qadri, itu disamakan bagaikan orang yang bangun pada saat malam Lailatul Qadar. Dan juga di dalam salah satu hikayah riwayat Sufyan Ats-Tsauri, pada suatu ketika, tepatnya pada saat bulan Dzulhijjah, tepatnya pada saat di awal-awal bulan Dzulhijjah, Sufyan Ats-Tsauri berkeliling. Beliau pergi melihat daripada pemakaman-pemakaman yang ada di negeri Basor, yang mana pada suatu ketika Sufyan Ats-Tsauri melihat ada salah satu kuburan yang memiliki sinar yang sangat terang. Maka terkejutlah Sufyan Ats-Tsauri dan menyampari kubur yang mempunyai sinar yang sangat terang. Setelah disampari, didekati oleh Sufyan Ats-Tsauri, maka pemilik kubur tersebut yang makamnya sangat terang memberikan suatu nasihat kepada Sufyan Ats-Tsauri dengan mengatakan, "Wahai Sufyan Ats-Tsauri, apabila kuburmu ingin terang seperti diriku, maka berpuasalah sepanjang bulan Dzulhijjah, terutama di tanggal 1 Dzulhijjah dan tanggal 10 Dzulhijjah. Maka kuburmu," kata orang tersebut yang pemilik kubur yang sangat terang, "akan bersinar seperti kuburku pada saat yang engkau saksikan." Mudah-mudahan kita dapat beribadah di dalam bulan Dzulhijjah, karena bulan Dzulhijjah adalah salah satu bulan yang hurum, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu, astaghfirullaha min qaulin bila amalin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.